Di antara yang kita lihat, yang mana yang terbaik. Jadi memilih pemimpin itu memang kita harus menggunakan hati. Kita melihat secara kacamata kita, yang kita tahu ilmunya bagaimana. Ya Allah, Engkau yang mengetahui. Kita kan secara fisiknya aja yang kita bisa tahu, yang di dalamnya nggak tahu. Tapi walaupun kita sudah memilih, misalnya pilihan kita dan kita semua memilih itu, ternyata yang menang yang lain, itu jangan menjadi kacau kita. Itulah keputusan Allah namanya. Walaupun misalnya terjadi kecurangan atau gimana, namanya kita kan cuman berusaha. Semua sudah Allah yang ngatur. Jadi sekarang ini kita kan menghadapi pemilu. Jadi dalam pemilu yang namanya persaingan, otomatis ini bekerja. Nafsu. Jadi kalau nafsu yang bekerja, efeknya akan tidak senang. Jadi walaupun orang banyak seperti itu, kita yang sudah Allah berikan peringatan-peringatan, kita memahami, maka pakailah hati yang karena Allah. Jadi memilih pemimpin itu memang kita harus menggunakan hati. Kita melihat secara kacamata kita, yang kita tahu ilmunya bagaimana. Ya Allah, Engkau yang mengetahui. Kita kan secara fisiknya aja yang kita bisa tahu, yang di dalamnya nggak tahu. Jadi kerjakan itu mulai dari sebelah kanan. Itu baliknya untuk kita sendiri. Walaupun orang kacau, kita nggak kacau, insya Allah. Di antara yang kita lihat, yang mana yang terbaik secara syariat. Kita kan cuma bisa lihat syariatnya, Islamnya yang kita bisa lihat. Sedangkan imannya kita kan nggak tahu di dalam. Walaupun diungkapkan bagaimana nggak nampak. Begitu. Tapi walaupun kita sudah memilih, misalnya pilihan kita dan kita semua memilih itu, ternyata yang menang yang lain. Misalnya begitu. Itu jangan menjadi kacau kita. Itulah keputusan Allah namanya. Walaupun misalnya terjadi kecurangan atau gimana, namanya kita kan cuman berusaha. Semua sudah Allah yang ngatur. Ini kehidupan ini diatur. Yang kita jangan lupa bahwa semua dari yang paling kecil sampai yang paling besar sudah diatur. Jadi jangan hati kita jadi kesal dengan orangnya, marah dengan siapa, jangan. Kalau memang kemungkaran, kalau misalnya ada kecurangan, kemungkaran, boleh marah, tapi jangan lama, sebentar, harus kembali lagi. Kembali tasbih. Jadi menghadapi yang seperti ini sekarang artinya kita sedang menghadapi lagi disulut api. Api lagi dinyalakan. Jangan terpancing. Jadi yang punya bensin, itu tutuplah rapat-rapat bensinnya. Apa itu yang emosional, rapat-rapat. Karena dengan apa yang terjadi kita nggak tahu kan. Itulah ujian Allah. Jadi setiap mungkar kita harus dengan tangan kita hadapi. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan mulut. Nggak mampu dengan mulut, hati tidak suka atau benci. Jadi itu yang
ajarkan. Tapi sekarang ini memang kemungkaran sudah kita lihat di mana-mana, terang-terangan semuanya. Ya. Kita nggak mampu lagi. Ya akhirnya kotor yang ada. Kayak ada misalnya tai ayam di depan rumah, semua nggak suka, semua benci, nggak mau bersihkan. Akhirnya bertambah lagi. Nah, ini kondisi dunia ini sekarang dengan yang terjadi nafsu manusia yang sudah begitu banyak, itulah mengotori. Jadi kalau dilihat dari sisi ruh, itu kita ini memang sudah hancur sehancur-hancurnya. Kalau dilihat dari sisi ruh, karena apa? Berbuat bukan karena Allah lagi. Padahal diciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, tapi sudah berbuat karena nafsu. Inilah kehancuran yang dikatakan kehancuran. Di mana-mana sudah merata. Jadi apabila bumi dijadikan rata, inilah rata karena apa? Mau di kota, mau di desa, sama. Semua udah menggunakan cara-cara untuk mengikuti nafsu, untuk senangnya itu lebih didahulukan.